بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan kali ini tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq tauhid yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala masukkan diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Dan tahqiq tauhid sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu membersihkan agama kita dari kotoran-kotoran kesyirikan baik besar maupun kecil, dari kotoran-kotoran bid'ah dan kemaksiatan. Dan tidaklah mungkin kita dapat mentahqiq tauhid kecuali dengan tiga perkara sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Yang pertama adalah ilmu, mengilmuinya, karena tidak mungkin kita dapat mengamalkan tahqiq at-tauhid, tidaklah mungkin kita dapat membersihkan agama kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan kemaksiatan kecuali kita mengilmuinya. Kemudian yang kedua adalah al-i'tiqad, kita meyakini akan keilmuan yang sudah ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah al-inqiyad, kita mengamalkannya, kita tunduk patuh, kita realisasikan dalam amalan kita sehari-hari. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang telah lalu pun kita telah menjelaskan di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang mentahqiq tauhid, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Sebagaimana dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalil yang pertama adalah surat An-Nahl ayat 120 yang mana Allah taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan 4 sifat. Yang mana 4 sifat tersebut adalah termasuk dari sifat-sifat orang-orang yang mentahqiq tauhid. Yang pertama, inna Ibrahim kana ummatan. Beliau adalah seorang ummah. Apakah makna dari al-ummah? Ummah maknanya adalah al-qudwah, al-imamu, al-qudwatu fil khair. Itu seorang imam yang menjadi teladan di dalam kebaikan. Al-imamu alladhi jama'a sifatil kamal wa sifatil khair wa akhlaqil hamidah. Dan seorang imam yang mengumpulkan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang baik, wal akhlaqal hamidah, dan akhlak-akhlak yang terpuji. Kemudian maknanya adalah al-imamu al-muallim lil khair, seorang imam yang mengajarkan kebaikan. Dan maknanya pula adalah al-imam al-qudwatu fil ilmi wal amal wal jihad was sabri, dan seorang imam yang menjadi teladan di dalam ilmu, di dalam amal dan jihad serta sabar, di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan dan di dalam berjihad. Kemudian sifat yang kedua adalah qanitan lillahi, yaitu senantiasa tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Kemudian yang ketiga adalah al-hanif, yakni al-ma'ilu anisyirki,
al-mujadibu likulli ma yukhalifu at-ta'ah wal muqbilu 'ala Allah bit-tauhid wat-ta'ah. Itu berpaling dari kesyirikan, menjauhi segala perkara yang menyelisih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menghadap Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah makna dari Al-Hanif. Dan yang ketiga adalah walam yakum minal musyrikin. Itu bukan termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelakunya. Ini 4 sifat yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 122 yang menjelaskan tentang sifat-sifat dari orang-orang yang mentahqiq tauhid. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menjelaskan di antara sifat-sifat orang yang mentahqiq tauhid adalah surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60, yang mana Allah Taala berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Di dalam ayat yang mulia ini pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bi arba'is sifat, 4 sifat, kulluha min tahqiqit tauhid, semuanya termasuk dari bentuk mentahqiq tauhid. Yang pertama, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, itu orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala ala ilmin, di atas keilmuan, bi azamatillahi wa jalalihi, di atas keilmuan akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wa khaifuna min adzabihi in khalafuhu bil ma'asi wal dhunub, dan mereka takut dari azab Allah Subhanahu wa taala jika mereka menyelisih Allah dengan melakukan perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Ini sifat yang pertama yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai ayat 60. Kemudian sifat yang kedua, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, yakni mereka adalah orang-orang yang membenarkan Al-Qur'an. Mereka mentadaburi, merenungi ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Mereka menyibukkan diri mereka dengan Al-Qur'an dan mereka mengamalkan kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Jika berupa perintah fa'aluhu, mereka lakukan. Jika berupa larangan tarakuhu, mereka tinggalkan. Dan jika berupa khabar saddaquhu wa amanu bihi, mereka benarkan dan mereka beriman dengannya. Dan apa-apa yang tersama dari ayat-ayat mutasyabiha, raddu ilmahu ilallahi ta'ala, maka mereka kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Kemudian sifat yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, itu orang-orang yang sama sekali tidak melakukan kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Kemudian yang keempat, walladzina yu'tuna ma atau ay'ani minat ta'ah, itu orang-orang yang melakukan ketaatan, wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dalam keadaan hati-hati mereka takut. Mereka meyakini bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka, mempertanggungjawabkan atas setiap amal-amal mereka, dan mereka takut kalau amal kebaikan yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat ini adalah sifat dari orang-orang yang mentahqiq tauhid, yang tidak ada unsur ujub, bangga diri terhadap setiap amalan yang dia lakukan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah sekarang kita akan jelaskan sifat yang lainnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman ini adalah salah seorang dari tabi'in yang mulia. Qala, beliau berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair, saya pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair min akbari tabi'in, termasuk dari kibar tabi'in, wa huwa min talamid Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau termasuk dari muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Faqala, beliau berkata, yaitu Sa'id bin Jubair berkata,
ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi inqadda al-bariha. Sa'id Ibnu Jubair bertanya kepada orang-orang yang berada di sisinya, siapakah di antara kalian yang melihat bintang semalam jatuh? Al-kawkaba maknaha, al-kawkab makna dari perkataan Sa'id bin Jubair ini adalah asyihabu alladhi yurma bihi asyayatin, yaitu panah api yang dengannya dilempar syaitan untuk melempar syaitan yang mencoba mencuri berita dari atas langit. Walisa ma'nahu anna al-kauna nafsahu yaskutu, ya bukan maknanya adalah bintang secara zatnya yang jatuh, akan tetapi sesuatu yang ada pada bintang yang terpisah dengan bintang yang berupa panah api. Bukan bintangnya yang jatuh, tapi api yang ada pada bintang tersebutlah yang kemudian terpisah dari bintang tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Jin ayat 9, wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i, dan sesungguhnya kami, itu maksudnya para jin, dahulu memiliki tempat-tempat duduk lis-sam'i untuk mencuri pendengaran, mencuri berita dari atas langit. Faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Tapi sekarang setelah Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia, barang siapa yang mencoba mendengarkan berita dari atas langit, ya yajidallahu shihaban rasada, maka dia akan mendapatkan panah api yang mengintai. Ya, fakultu, maka Husain berkata, saya yang bangun malam. Summa qultu, kemudian saya pun berkata, amma ini lam akun fi shalah. Adapun saya semalam bangun bukan karena melakukan sholat. Perkataan Husain ini untuk menepis anggapan mungkin sebagian orang-orang yang menyangka dia bangun malam adalah untuk sholat. Padahal ya beliau bangun malam itu karena sesuatu yang lainnya, bukan sholat. Nah, untuk menepis anggapan orang-orang sehingga mungkin dia disangka mengamalkan sesuatu padahal dia tidak mengamalkannya, maka Husain mengatakan, amma ini lam akun fi sholat. Adapun saya, ya sesungguhnya pada saat itu saya bangun bukan karena sholat. Hal ini menunjukkan akan sifatnya wara ulama-ulama salaf dan jauhnya mereka dari perbuatan riya yang dipuji atas suatu amalan yang tidak dilakukan. Inilah adabnya, sifatnya, waranya para ulama salaf. Dan yang dimaksudkan di sini bukan berarti Husain ini meninggalkan suatu amalan karena takut riya, tidak. Jadi apa yang dikatakan Husain ini? Dia mengatakan, amma ini lam akun fi shalah. Adapun saya, ya, bangun semalam itu bukan karena sholat, hanya semata-mata untuk menepis anggapan, ya, sangkaan orang-orang yang memperkirakan mungkin Husain bangun untuk sholat, padahal tidak seperti itu. Jadi Husain hanya mengabarkan saja, bukan berarti Husain ini meninggalkan suatu amalan ibadah karena takut riya. Karena para ulama menjelaskan tarkul ibadah li ajli nas riya. Meninggalkan suatu amalan karena manusia, karena dipuji, takut dipuji oleh manusia, maka ini adalah termasuk dari riya. Dan itu adalah termasuk dari waswas syaitan yang membisikkan manusia untuk meninggalkan ketaatan-ketaatan dengan bisikan takut dari riya. Maka yang seperti ini tidak boleh. Banyak di antara kita mungkin yang meninggalkan amalan karena alasannya adalah kalau saya lakukan ini nanti saya disangka riya. Ketahuilah, bisikan yang seperti itu berasal dari syaitan. Apa yang seharusnya kita lakukan? If'al. Lakukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkanlah hati-hati kita dari keinginan-keinginan dipuji oleh manusia. Apabila muncul, maka lawanlah perasaan tersebut. Kemudian Husain berkata, walakinni ludiktu. Beliau menjelaskan alasan bangunnya beliau semalam, yakni disebabkan karena saya tersengat suatu binatang yang berbisa.
Alladku ma'nahu isabatu dhatis samum minal aqarabi wa nahwiha, itu terkena racun yang berbisa minal aqarib, dari kalajengking ataupun yang semisalnya. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, fama sana'ta, apa yang anda lakukan wahai Husain tatkala anda tersengat binatang yang berbisa, apa yang anda lakukan? Qultu, maka Husain pun menjawab, irtaqaitu, yakni maknanya adalah istarqaitu, lianna ifta'ala mithlu istaf'ala. Jadi makna dari irtaqaitu adalah istarqaitu, meminta untuk diruqyah, karena fi'il yang ikut wazan ifta'ala ini maknanya sama dengan istaf'ala yang memiliki makna at-talab, meminta. Oleh karena itulah dalam riwayat Muslim bunyinya adalah istarqaitu, yakni talabatu mayyarkini bil Quran, yaitu aku meminta seseorang untuk meruqyahku dengan Al-Quran. Qala, maka Husain pun berkata, maka Sa'id bin Jubair pun berkata kepada Husain, fama hamalaka ala dhalik, apa yang mendorongmu wahai Husain untuk meminta ruqyah? Dari perkataan Sa'id bin Jubair ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Beliau berkata, hadza fihi anna as-salaf yatlubuna ad-dalil ala ma yaf'aluna wa ma yaquluna. Dari perkataan Sa'id ini menunjukkan bahwasanya ulama salaf biasa mereka itu meminta dalil atas apa yang dilakukan atau dikatakan oleh seseorang. Faman qala bi mas'alatin minal masail aw fa'ala fi'lan fa innahu yutlabu minhu ad-dalilu ala jawazi aw ala masru'iyyatihi. Maka barang siapa yang dia berbicara tentang satu masalah dari permasalahan-permasalahan, atau dia melakukan suatu amalan, fa innahu yutlabu minhu ad-dalil, maka dituntut baginya dalil yang membolehkan atau mensyariatkan amalan tersebut atau permasalahan tersebut. Misalnya seseorang yang mengatakan Allah itu tidak ada di mana-mana, enggak di atas, enggak ada di bawah. Hati ad-dalil, datangkan dalilnya atas apa yang Anda katakan, atas apa yang Anda ucapkan, atas apa yang Anda yakini. Jadi semuanya dituntut dalil, bukan berdasarkan akal. Dan tentunya dalilnya adalah minal kitabi was sunnah, dari Alkitab dan dari as-sunnah. Hakada adabus salaf rahimahullahu ta'ala, begitulah adabnya ulama salaf, yang mereka tidak lancang atas sesuatu, tidak lancang untuk mengucapkan sesuatu, tidak lancang untuk meyakini sesuatu, tidak lancang untuk berbuat sesuatu illa bidalilin min kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan dalil dari Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya perkara pengobatan. Harus ada dalil yang membolehkannya atau mensyariatkannya. Qultu, maka Husain pun berkata, hadithun haddatsanihu asy-Sya'bi, ada sebuah hadis yang asy-Sya'bi telah menyampaikan hadis tersebut kepadaku, yakni hadza dalil ala ma fa'altu. Maksud dari perkataan Husain ini, beliau ingin menunjukkan ini dalil atas apa yang aku lakukan. Asy-Sya'bi, beliau adalah min a'immatil tabi'in, termasuk dari imam yang mulia dari imam-imam tabi'in. Qala, kemudian Sa'id bin Jubair berkata, wa ma haddatsakum, apa yang telah disampaikan oleh Sya'bi kepada anda? Hadis apa yang telah disampaikan oleh Sya'bi kepada kalian? Qultu, maka aku pun berkata, yani Husain berkata, haddatsana an Buraidah ibn Husayn. Beliau yaitu Asy-Sya'bi menyampaikan kepada kami sebuah hadis dari sahabat Buraidah ibn Husayn. Jadi Buraidah ibn Husayn Al-Aslami, beliau termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang Asy-Sya'bi, seorang tabi'in yang mulia ini, mendapatkan hadis tersebut, beliau riwayatkan dari sahabat yang mulia ini. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyata min ainin aw hummatin. Maknanya adalah ay la ruqyata anfa wa asfa illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat dan yang lebih mengobati kecuali untuk mengobati ain dan juga hummah, yaitu penyakit panas yang disebabkan karena sengatan binatang yang berbisa. Qala Sa'id, kemudian Sa'id pun berkata, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Alangkah bagusnya seseorang yang dia berhenti dalam artian mengamalkan sesuatu yang dia dengar, maksudnya berdasarkan dalil. Alangkah bagusnya seseorang yang dia mengamalkan sesuatu berdasarkan apa yang dia dengar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari perkataan Said ini, beliau memuji Husain dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Husain, yang menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Husain adalah suatu perkara yang mubah, yang boleh, karena beliau berdasarkan dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka hal ini pun menunjukkan tentang adabnya Sa'id bin Jubair terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala Husain menyampaikan hadis yang sahih kepada Sa'id bin Jubair, ya, kemudian Sa'id bin Jubair ini membenarkan, bahkan memuji apa yang dilakukan oleh Sa'id. Ini bahkan Sa'id ya memuji apa yang dilakukan oleh Husain. Ini menunjukkan akan adabnya Sa'id bin Jubair terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah memang merupakan adabnya para ulama, adabnya para sahabat, para tabi'in. Apabila datang suatu hadis yang sahih kepada mereka, maka mereka sami'na wa ata'na. Bukan seperti sebagian dari orang-orang yang bodoh, yang apabila telah datang hadis kepada mereka yang sahih tapi tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan mazhab mereka, maka mereka menolaknya dengan berbagai macam cara. Mungkin ada yang mendhaifkannya, mungkin ada yang mentakwilnya karena menurutnya tidak sesuai dengan akal-akal mereka, tidak sesuai dengan hawa-hawa mereka, tidak sesuai dengan mazhab-mazhab mereka. Seperti hadis tentang keberadaan Allah tinggi di atas langit. Jadi kalau Imam Muslim, tatkala Rasulullah bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Maka budak wanita ini mengatakan, "Fis sama." Allah di atas langit. "Man ana?" Siapakah saya? "Anta Rasulullah." Kamu adalah Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Bebaskanlah dia. Fa innaha mu'minah." Karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Jadi tatkala seseorang dia meyakini Allah di atas ars, di atas langit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dia adalah seorang mukminah. Sebagian orang-orang yang bodoh mengingkari hadis ini atau mentakwil hadis yang mulia ini, maka ini tidak beradab terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'id berkata, walakin haddatsana Ibnu Abbas. Akan tetapi, kata Sa'id, Ibnu Abbas ini telah menyampaikan suatu hadis kepada kami. Di sini Sa'id bin Jubair ingin menunjukkan kepada Husain bahwasanya beliau, yaitu Sa'id bin Jubair, memiliki hadis yang lain yang mengamalkan hadis yang ada pada beliau ini lebih utama dibandingkan mengamalkan hadis yang ada pada Husain bin Abdurrahman. Walaupun mengamalkan hadis yang ada pada Husain bin Abdurrahman boleh, hasan, baik, suatu perkara yang baik dan hukumnya adalah mubah, jaiz. Akan tetapi di sana ada yang lebih baik. Dan Sa'id ini ingin menunjukkan kepada Husain, ya, amalan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan semangatnya para ulama salaf, ya, untuk mengamalkan suatu amalan yang lebih baik. Apabila ada suatu amalan yang sama-sama baiknya, kira-kira manakah yang lebih baik? Yang sebenarnya itu yang harus kita amalkan. Ya. Kemudian Sa'id berkata,
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Uridat alayya al-umam." Telah ditampakkan kepadaku umat-umat, yakni maksudnya adalah umat-umat yang terdahulu. Ini diantara mukjizat dari mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada beliau umat-umat yang telah terdahulu. Dan dikatakan, sebagian ulama mengatakan, kana hadza lailatul Isra wal Mi'raj. Hal ini terjadi tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu arahtu." Maka saya pun melihat ada seorang nabi yang bersamanya memiliki sejumlah orang yang jumlahnya di bawah 10. Jadi arahtu ini ya sekumpulan manusia duna al-asyrah yang jumlahnya di bawah 10. Dalam artian bahwasanya tidak ada yang mengikuti nabi ini kecuali hanya di bawah 10 orang saja. Sisanya apa? Sisanya mengingkari nabi tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulani." Dan saya melihat ada seorang nabi yang bersamanya seorang dan 2 orang saja pengikutnya. Berarti ini lebih sedikit lagi dari nabi yang pertama yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengikutnya hanya 1 atau 2, sisanya mengingkari nabi tersebut. Wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Dan saya pun melihat ada seorang nabi yang sama sekali tidak memiliki seorang pengikut pun. Fihi minal anbiya. Maka dari hadis yang mulia ini ada dari para nabi, man kadzdzabahu qaumuhu kulluhum, orang yang kaumnya semuanya mendustakannya. Tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Fahadza fihi dalilun ala annahu la yahtajju bil kathrati. Ya, wa inna ma yahtaju biman kana 'alal haqq wa ma'ahu dalil walau kanu qalilin walau kanu shakhsan wahidan faman kana 'alal haqq wa ma'ahu dalil min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa hadha huwa alladhi yu'khadhu bi qawlihi wa yaqtadi bihi amma man khalafa ad-dalil fala ibra bihi hatta walau kanu katsira. Ini dijelaskan oleh Shalih Al-Fauzan, ya. Fahadha fihi, maka di dalam hadis ini dalil bahwasanya tidak boleh seseorang itu berhujjah dengan banyaknya orang yang mengikuti atas ukuran kebenaran sesuatu amalan. Wa inna ma yahtaju biman kana 'alal haqq wa ma'hu dalil walau kana qalilin. Ya, sesungguhnya yang dijadikan hujjah itu adalah orang yang berada di atas kebenaran yang bersamanya dalil dari Alkitab dan As-Sunnah, walaupun mereka sedikit orang, bahkan walaupun mereka hanya 1 orang. Barang siapa yang dia berada di atas kebenaran dan bersamanya adalah dalil dari Alkitab dan As-Sunnah, maka orang ini diambil perkataannya dan dia dicontoh. Adapun orang yang menyelisih dalil, maka tidak ada ibrah, tidak ada manfaatnya, walaupun mereka jumlahnya adalah banyak. Jadi patokan kebenaran itu bukan banyaknya pengikut, bukan banyaknya jamaah, bukan, tapi sesuai enggak dia dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan dengan perkataan yang indah, nahnu la na'riful haqqa bi kathrati rijal. Jadi kami tidaklah mengenal kebenaran dengan banyaknya pengikut. Jadi kami nahnu la na'riful haqqa bi kathratil rijal. Kami tidaklah mengenal kebenaran dengan banyaknya orang. Wa innama na'riful haqqa bi muwafaqati alkitab was sunnah. Jadi sesungguhnya kami mengenal kebenaran dengan sesuainya kebenaran tersebut dengan Alkitab dan As-Sunnah. Nabi Nuh alaihissalam saja pengikutnya sedikit. Apakah berarti Nabi Nuh salah di dalam berdakwah? Ataukah mungkin materi dakwah Nabi Nuh alaihissalam salah? Tentu tidak. Allah Ta'ala berfirman,
wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Bahkan kalau kita mengikuti banyak orang, bisa jadi kita akan tersesat. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya yang mulia, wa in tu'ti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya banyaknya pengikut bukan dhabit, bukan patokan ukuran benarnya apa yang dia katakan, apa yang dia yakini. Ya janganlah kita tertipu dengan sebagian manusia al-yawma pada hari ini yang mereka berdalil atas apa yang mereka yakini dengan banyaknya manusia. Kemudian di sini dicontohkan seperti misalnya tentang pengharaman takwil sifat, mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jelaskan akan haramnya mentakwil, kita pahami Al-Quran, sifat tentang sifat sesuai nasnya, sesuai zahirnya, maka sebagian mereka mengatakan, tapi kenyataan sebagian besar dari masyarakat Islamiyah di seluruh dunia ini berkeyakinan Asy'ariyah, mereka mentakwil sifat. Maka yang seperti ini nanti di hadapan Allah tidak bisa dijadikan uzur. Nanti tatkala Allah Subhanahu wa taala menyidang diri kita dalam keadaan kita memiliki keyakinan yang salah, kemudian kita beruzur, ya Allah, karena kan dahulu waktu di dunia ini keyakinan ini banyak dipegang oleh manusia, maka yang seperti ini di hadapan Allah tidak bisa dijadikan uzur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Id rufi'a li sawadun 'azim, fa dhanantu annahum ummati." Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu kelompok yang sangat besar, suatu umat yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati, dan saya menyangka bahwasanya mereka adalah umatku. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang seorang nabi yang paling banyak pengikutnya. Faqilali, kemudian dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Itu adalah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Hal ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihissalam, yang beliau adalah termasuk dari nabi yang paling banyak pengikutnya setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanadhartu fa idza sawadun 'alim. Maka saya pun melihat, tiba-tiba saya melihat suatu kaum, suatu kelompok yang lebih besar. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, itu adalah umatmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kelompok yang lebih besar dari kelompoknya Nabi Musa, dan dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, hadhihi ummatuka, itu baru umatmu. Wa ma'ahum, dan bersama mereka dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70,000, ada 70,000 yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adabin, yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, yakni la yu'adzabuna wa la yuhasabuna karamatan lillah lahum. Ini mereka tidak disiksa, mereka tidak dihisab sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka. Wa dhahiru annahu la fi kuburihim wala ba'da qiyamis sa'a, dan zahir dari hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu baik di kuburan mereka maupun setelah ditegakkannya hari kiamat. Adapun sisa dari mereka, dari 70,000 dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal baqiyatu minal khalaiq tuhasabu, maka mereka dihisab. Minhum yuhasabu hisaban yasira wa minhum man yunakisu al-hisab. Di antara mereka ada yang dihisab dengan hisab yang ringan, yang mudah, dan di antara mereka ada yang berbantah-bantah di dalam penghisapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang Allah berikan taufik untuk dapat mentahqiq tauhid dengan sempurna. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fastazadtu rabbi," maka saya pun meminta kepada Rabbku, "Fazadani ma'a kulli alfin 70,000," maka Allah pun menambahkan untukku bersama setiap 1,000, masing-masing mereka membawa 70,000 orang.
Jadi dalam hadis yang kita bacakan ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengabarkan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah 70.000 orang. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menambahnya, yaitu masing-masing 1.000 orang dari 70.000 yang pertama ini, masing-masing mereka membawa 70.000. Yang totalnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh dalam kitabnya At-Tamhid adalah 4.970.000 orang. Kalau seandainya hadis ini menunjukkan pembatasan, maka ini adalah jumlah yang sangat sedikit kalau kita lihat jumlah umat Islam dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwasanya hadis-hadis ini tidaklah menunjukkan pembatasan. Ya, semoga pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan pembatasan, ya semoga itulah pendapat yang benar, sehingga ada kemungkinan yang besar bagi kita pun bisa termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, dengan syarat kita mentakik tauhid dan memiliki sifat-sifat orang yang mentakik tauhid. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ikhtalafa al-ulama fil kufar. Para ulama mereka berselisih tentang orang-orang kufar. Hal yuhasabuna aw yadkhuluna an-nar biduni hisab. Apakah orang-orang kufar itu ada penghisapan? Ataukah mereka masuk ke dalam neraka tanpa hisab? Orang-orang kufar jelas, mereka masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Namun tatkala mereka masuk neraka, apakah dengan proses penghisapan, ada penghitungan, ataukah mereka masuk neraka tanpa hisab? Walladzi qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fil aqidati al-wasithiyah, dan apa yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, annahum yukirruna bi a'malihim faqat. Bahwasanya orang-orang kufar itu hanya menetapkan amalan-amalan kekufuran mereka yang mereka lakukan. Mereka mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang mereka lakukan dari kekufuran. Wala yuhasabuna muhasaba mayuwazinu baina hasanatihi wasai'ah. Dan mereka tidak dihisab seperti hisaban orang yang ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. Jadi mereka tidak ditimbang seperti itu. Kenapa? Li'annahum la hasanatin lahum, karena mereka tidak memiliki kebaikan. Orang-orang kufar nanti di akhirat tidak memiliki kebaikan yang mereka bawa, hanyalah dosa-dosa dari kekufuran mereka dan maksiat-maksiat yang mereka lakukan, sehingga mereka hanya sekedar menetapkan apa yang mereka lakukan dari amalan-amal kekufuran mereka. Summa yu'maru bihim ilan nar, kemudian mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam api neraka. Adapun kebaikan yang mereka lakukan di dunia, fa innahum yujazuna biha fid dunya, maka sesungguhnya Allah membalas mereka di dunia. Allah segerakan kebaikan-kebaikan mereka di dunia. Fa innallaha la yadzlimu ahadan, karena tentunya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan berbuat zalim kepada seorang pun. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kufar sewaktu di dunia, Allah balas di dunia. Allah segerakan balasannya di dunia. Amma fil akhirah falaysa lahum thawabun wala hasanat. Adapun nanti di akhirat tidak ada bagi mereka pahala dan juga kebaikan. Kenapa? Karena sudah Allah balas di dunia. Tsumma nahadha wa dakhala manzilahu. Kemudian Rasulullah pun bangkit dan masuk ke dalam rumahnya tanpa menjelaskan siapakah mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faqada an-nasu fi ulaika, yakni bahatsu manhum. Maka kemudian para sahabat pun membahas siapakah mereka. Wa hadza min hirsis sahaba 'alal khair. Hal ini menunjukkan semangatnya para sahabat akan kebaikan. Wa ihtimamuhum bi umuril akhirah, dan perhatian mereka terhadap perkara-perkara akhirat. Mereka tidak begitu memperhatikan perkara dunia, yang mereka perhatikan adalah perkara-perkara akhirat. Bi khilafi ahli dunia, beda dengan orang-orang yang menghambakan diri mereka kepada dunia. Idza sami'u bi tijarah saru yatahaddatsu anha wa la yahtimmu amrul akhirah. Jika mereka mendengar tentang perdagangan, maka mereka pun membahas tentang hal tersebut dan sama sekali tidak memperhatikan perkara
akhirat. Wa hakada ahlu dunia, begitulah ahlu dunia, orang yang orientasinya adalah dunia, beda dengan sahabat. Ihtimam para sahabat adalah perkara-perkara akhirat. Faqala ba'duhum, sebagian para sahabat berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin barangkali mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para sahabat memperkirakan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah para sahabat, yakni para sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam atau para sahabat secara umum, hal ini menunjukkan akan keutamaan para sahabat. Yang tentunya keutamaan para sahabat tidak ada seorang pun yang menyainginya dari umatnya Rasulullah setelah mereka. Khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi itu para sahabat. Tsumma alladzi yalunahum, tsumma alladzi yalunahum, kemudian sesudahnya, kemudian baru sesudahnya. Sahabat generasi terbaik, di bawahnya tabi'in, di bawahnya lagi adalah tabi'ut tabi'in. Kemudian setelahnya itu adalah para ulama dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusriku billahi syai'an, barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah, yakni mereka menyangka, memperkirakan mungkin mereka adalah orang-orang wulida yang dilahirkan ba'da bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam min auladil muslimin, ya, yang dilahirkan setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari anak-anak kaum muslimin, wa bakau 'alal fitrah as-sahihah wa amanu billahi wa rasulihi wa lam yusriku billahi syai'an, dan mereka tetap di atas fitrah yang sahihah dan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Maka dari sini, dari perkiraan sahabat yang mereka memperkirakan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah seseorang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan dia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, hal ini menunjukkan akan keutamaan orang yang bersih dari kesyirikan. Jadi tatkala para sahabat memperkirakan bahwasanya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah orang-orang walam yusriku billahi syai'an, orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, hal ini menunjukkan akan keutamaan orang yang membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran kesyirikan. Kemudian di antara faedah yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadza aidan, dan dari sini pula kita ambil suatu faedah, yadullu 'alal muhafazati 'alal aulad, ya, pentingnya bagi kita untuk menjaga anak-anak kita, menjaga anak-anak kita biar tetap di atas fitrah mereka, yakni bitarbiyatihim 'alal Islam wa 'ala tauhid wa tasihil aqidah, itu dengan menterbiah mereka di atas Islam, di atas at-tauhid dan di atas akidah yang benar. Jangan seperti sebagian manusia sekarang ini, ya, yang mereka tidak memperhatikan pendidikan anak-anak mereka terkait dengan akidah. Ya, kemudian juga diambil suatu faedah, hal ini menunjukkan akan bahayanya kesyirikan. Dari sisi mana? Karena apabila ada seseorang yang dia dilahirkan dalam keadaan Islam, ya, tapi dia melakukan kesyirikan, maka tidak ada manfaatnya dia dilahirkan dalam keadaan Islam. Ya, wa anal insan law wulida fil Islam fa inna hadza la yakfi. Sesungguhnya seseorang jika dia dilahirkan dalam keadaan Islam, maka ini tidak cukup. Haruslah buddha ayaslama minasyirki. Harus baginya pun membersihkan dirinya dari kesyirikan. Dan tidaklah mungkin seseorang yang dia seorang muslim yang terlahir dalam keadaan muslim dapat membersihkan dirinya dari kesyirikan illa idza arafahu wa arafa turuqahu, kecuali dia mengetahui hakikat dari kesyirikan, kecuali dia mengetahui jalan-jalan yang bisa menjerumuskannya dari kesyirikan. Amma man yajhalu syai'a farubama yaqa fihi li'annahu la yadri anhu. Adapun orang yang tidak mengetahui sesuatu, dia tidak mengetahui hakikat dari kesyirikan, bisa jadi dia terjatuh ke dalamnya dikarenakan karena dia memang tidak mengetahuinya. Oleh karena itulah Umar bin Khattab pernah berkata dengan perkataan yang sangat indah, innama yunqadu ural Islam urwatan urwatan
idza nasha'a fil Islam man la ya'rifu al-jahiliyah. Sesungguhnya akan terurai benang-benang Islam sehelai demi sehelai, yakni idza nasha'a fil Islam. Ini apabila seseorang dia tumbuh di atas Islam, tapi apa? Man la ya'rifu jahiliyah, yang dia tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Tsumma kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka. Fa akhbaruhu, kemudian Rasul pun mengabarkan kepada mereka siapakah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Faqala, beliau bersabda, humul ladina la yastarquna, yakni la yatlubuna min ghairihi ayurkiyahum. Ini mereka adalah orang-orang yang tidak meminta orang lain untuk meruqyah diri mereka. Limada? Ya. Kenapa mereka tidak mau meminta untuk ruqyah? Di sini dijelaskan ada 3 sebab. Yang pertama, liquwati i'timadihim 'ala Allah. Mereka tidak meminta ruqyah karena kuatnya penyandaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, li'izzati nufusihim anit tadalluli li ghairillahi li'anna su'al al-makhluq fihi dhillah. Dikarenakan izahnya hati-hati mereka, mulianya hati-hati mereka dari bentuk merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, li'anna su'al lil makhluq, karena yang namanya meminta kepada makhluk fihi dhillah au dhillah, karena di dalamnya ada unsur apa? Merendahkan diri. Kemudian yang ketiga, walamma fi dzalika min at-ta'alluqi bi ghairillah, karena ya di dalam perbuatan tersebut di dalamnya ada unsur ya bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min tamamit tauhid, dan ini adalah bentuk dari kesempurnaan tauhid, yakni annal insana la yas'alun nasa, yaitu seorang tidak meminta kepada orang lain. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bai'a ba'd ashabihi alla yas'alun nasa syai'an, telah membaiat sebagian para sahabatnya untuk tidak minta-minta sedikit pun kepada orang lain. Fakana ahaduhum idza saqata sautahu min ala rahalitihi la yakul li ahli nawilni as-sauta. Ya, mereka di antara mereka apabila cemeti mereka jatuh, yang mereka berada di atas kendaraan, la yakul li ahadin nawilni, mereka tidak berkata kepada orang yang mungkin berada di bawahnya, ambilkan cemetiku. Tidak. Kenapa mereka tidak lakukan? Li'annahum yuriduna al-istighna 'anil nas, karena mereka menginginkan tidak memiliki rasa butuh kepada manusia. Ya, mereka hanya butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha sahabat, begitulah sahabat. Jadi benar-benar memperhatikan ya izzah diri mereka, sampai-sampai mereka tidak mau meminta kepada makhluk yang memang mereka mampu untuk melakukannya sendiri. Beda kalau memang tidak mampu melakukan sendiri, tapi bagi perkara-perkara yang mungkin kita mampu untuk melakukan sendiri, maka lakukanlah. Tidak usah minta-minta sama manusia. Wala yaktauna, yakni la yatlubuna min ghairihim ayakwiyahum binar min ajlil ilaj. Itu tidak meminta kepada orang lain untuk mengkaitnya dengan api min ajli al-ilaj, untuk tujuan pengobatan. Nah, wal kai binar naun min anwa'it tib. Jadi pengobatan kai dengan api, yaitu membakar besi panas kemudian diletakkan pada anggota tubuh yang sakit, ini memang termasuk dari jenis pengobatan. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asy-syifa'u fi thalatha. Ya, pengobatan itu ada 3. Yang pertama syarbatu aslin, minum madu, au syartatu mihjab, bekam, kemudian kayyatu binar, yaitu dengan cara api. Kai membakar besi yang panas kemudian ditempelkan ya pada anggota tubuh yang sakit. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lainnya, wa ana ukrihu al-kai. Ya, dan saya tidak menyukai al-kai. Fal kai dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, adapun kai indal haja, jika memang dibutuhkan, ilajun mubah. Ini salah satu bentuk pengobatan yang mubah. Walakinahu idza talabtahu min ghairika,
Akan tapi jika engkau meminta kai min ghairika kepada orang lain, yakunu makruhan, maka ini makruh. Li'annahu min mas'alatin nas, karena di dalamnya ada unsur meminta kepada manusia. Wa kadzalika yukrahu al-kai dzatuhu lamma fihi min at-ta'dzibi bin nar. Dan juga kai itu dimakruhkan secara zatnya karena di dalamnya ada unsur penyiksaan diri dengan api. Wal Arabu, dan orang-orang Arab ini meyakini anal kai yahdutsu al-maqsudu daiman. Ya, bahwasanya kai ini biasanya memang salah satu bentuk pengobatan yang ampuh, yang biasa dijadikan sebagai jalan terakhir oleh orang-orang Arab pada saat itu. Kalau mereka sudah mengkai, biasanya penyakit mereka sembuh, sehingga hati-hati mereka falihada tata'allaqu qulubuhum bil kai. Hati-hati mereka ini sangat-sangat bergantung dengan pengobatan kai, sehingga mereka ini ya bersandar kepada sebab itu dengan kai. Dan maklum bagi kita suatu perkara yang kita ketahui bahwasanya suatu sebab tidaklah mungkin dia memberikan pengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tatkala kita mengambil sebab, kewajiban bagi kita adalah bersandarnya kepada sebab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yatatayyaruna. Sifat yang ketiga dari sifat-sifat orang yang mentahqiq tauhid, yang dengannya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, adalah mereka tidak bertatayur. Tadi sifat yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, tidak meminta ruqyah. Sifat yang kedua adalah tidak meminta untuk dikai. Dan sifat yang ketiga adalah tidak bertatayur. Apa itu tatayur? Tatayur adalah at-tasawumu bituyur wa ghairiha, yaitu menganggap sial burung ataupun yang semisal dengan burung. Menganggap sial angka 13, ya, menganggap sial bulan Suro, menganggap sial angka 13, menganggap sial bulan Suro, dan ataupun yang semisalnya, menganggap sial kalau misalnya kejatuhan cicak, menganggap sial kalau nyuci kira tiba-tiba piringnya pecah, menganggap sial kalau seandainya menabrak kucing hitam, dan yang semisalnya. Yang ini semuanya adalah termasuk dari tatayur, yang insyaallah akan ada pembahasan tersendiri di babnya insyaallah taala. Kemudian Rasulullah bersabda menjelaskan sifat yang ketiga, yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ini adalah mengumpulkan sifat-sifat yang sebelumnya, yaitu hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Seseorang yang tidak meminta ruqyah karena mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak meminta untuk dikai karena mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mereka tidak bertatayur karena mereka hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi catatan yang penting, sebagaimana yang dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau berkata, wa hadhihi sifat laisa al-maqsudu minha anna alladziina haqqaqut tauhid la yubashshiruna al-asbab aw alla yatadawa. Sifat-sifat ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tidak meminta untuk diruqyah, yang mana mereka tidak meminta untuk dikai, mereka tidak bertatayur, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah, bukanlah maksudnya bahwa orang-orang yang mentahqiq tauhid sama sekali tidak mengambil sebab, sama sekali tidak berobat. Kama yaqulu ba'dul juhal, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang bodoh, yang mereka mengatakan utruk at-tadawi tawakkulan 'ala Allah. Ya, tinggalkanlah berobat dalam rangka bertawakal kepada Allah. Hadza ghalatun, maka perkataan ini adalah perkataan yang salah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ruqyah, beliau pun pernah diruqyah, beliau pun pernah dibekam, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berobat dan memerintahkan untuk berobat. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, Rasul bersabda, tadawu ibadallah wa la tadawu bi haram. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, dan janganlah kalian berobat dengan perkara yang diharamkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu shifa, alimahu man alima wa jahula man jahula. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali Allah pun menurunkan obatnya. Tahulah orang yang tahu, bodohlah orang yang bodoh. Intinya bahwasanya hadis tersebut tidaklah menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mentahqiq tauhid itu tidak mengambil sebab secara mutlak.
mereka tetap mengambil sebab. Karena hakikat dari orang yang bertawakal adalah orang yang menyandarkan hati-hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ma'fi'lil asbab al-ma'dhuni, disertai dengan pengambilan sebab yang diizinkan oleh syariat ataupun terbukti secara syar'i maupun qadari. Dan Rasulullah menyebutkan perkara-perkara ini tidak meminta ruqyah, tidak meminta kai, tidak bertatayur, karena memang ghalibnya kebanyakan orang ini mereka menyandarkan hati-hati mereka kepada kai, menyandarkan hati-hati mereka kepada orang meruqyah dan orang-orang yang kepada ruqyah dan juga orang yang meruqyahnya. Adapun sekedar kita mengambil sebab yang zahir, ya, tanpa ada unsur ya bersandar hati kita kepada sebab tersebut, maka yang seperti ini hukumnya adalah boleh. Allahu a'lam bishawab. Faqama Ukasha bin Mihsan, maka berdirilah Ukasha bin Mihsan, seorang sahabat yang mulia, minas sabiqina ilal Islam, termasuk dari sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Ya, beliau berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar saya termasuk dari mereka. Dari sini disyariatkan bagi kita untuk meminta doa kepada orang yang baik, kepada orang yang soleh, ya, dengan catatan adalah orang soleh yang masih hidup. Dikarenakan dalam hadis yang mulia ini Ukasha bin Mihsan meminta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun menetapkannya, ya, tidak menyalahkannya. Maka hal ini menunjukkan akan bolehnya meminta didoakan minas solihina al-ahya, dari orang-orang soleh, dengan catatan yang sangat penting yang masih hidup. Adapun setelah meninggalnya tidak ada seorang pun yang datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW meminta kepada beliau, tidak ada. Contoh yang ada dari para sahabat adalah meminta didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala Rasulullah masih hidup. Tatkala Rasulullah meninggal dunia nggak ada. Hal ini terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Tatkala musim panas, musim kemarau yang sangat panjang, apakah mereka datang ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan minta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah? Tidak. Tapi mereka minta kepada siapa? Kepada Abbas yang masih hidup, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menurunkan hujan. Ya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ukasha, qala anta minhum. Ini Rasulullah mengabarkan bahwasanya Ukasha minas sab'ina alfa alladhi yadkhuluna jannah bila hisabin wala adabin, wa qad waqa'a ma akhbarahu bihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu qutila syahidan fi sabilillahi ma sabaqahu ila Islam. Ya, maka Ukasha bin Mihsan ini dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, dan terjadilah apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ukasha ini, ya, beliau syahid, meninggal dunia dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun termasuk dari orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Wa fi hadza dalilun min adillatin nubuwah. Ini menunjukkan dalil akan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian berdiri laki-laki yang lain, faqala, kemudian dia berkata, ud'ullah aj'alni minhum. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar saya termasuk dari mereka. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahului diri Anda. Wa hadza min husni adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan akan kecerdasan yang sangat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi orang yang meminta ini adalah memang orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Kalau seandainya Rasulullah mengatakan bahwasanya kamu tidak termasuk, maka tentunya mungkin dia akan merasa marah, memiliki rasa yang tidak enak pada dirinya. Untuk menutup perasaan seperti itu, biar orang ini tidak tersinggung, maka Rasulullah mengatakan sabaqaka biha Ukasha. Atau mungkin bisa jadi orang ini orang yang berhak masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tapi kalau Rasulullah seandainya mengatakan kepada dia wa anta minhum, dan kamu juga, nanti juga dikhawatirkan akan membuka peluang-peluang yang lainnya, sehingga orang-orang selanjutnya akan minta, saya juga ya Rasulullah, saya juga Rasulullah, doakan saya juga ya Rasulullah, saya juga ya Rasulullah. Nanti repot. Oh kamu iya, kamu tidak. Oh kamu iya, oh kamu tidak. Untuk menutup semua itu, ya, maka Rasulullah cukup mengatakan satu kalimat yang sangat memuaskan semua orang, dengan mengatakan sabaqaka biha
Ukasha telah mendahului diri Anda. Hal ini menunjukkan wajibnya bagi kita untuk bersemangat di dalam kebaikan. Lihat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, langsung Ukasha berdiri dan meminta agar didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan anta minhu, menunjukkan semangatnya para sahabat di dalam kebaikan, memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, terutama masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang keempat, yaitu bab al-khawfu minasyirki. Apabila ada benarnya, maka hal ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari diri ana yang dhaif, dan ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.